Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nita Relimas Pancole dengan NIM 1124023. Nah, pada video kali ini saya akan menampilkan progres saya terkait dengan materi yang ada pada Red Hat Academy untuk mata kuliah pemrograman web. Jadi di sini ada tabel kita dulu tabel of content. Di sini begitu banyak materinya ya teman-teman, dari chapter 1, chapter 2, terus ada 3. Nah, untuk isinya mungkin kita langsung masuk di chapter 1 itu Introduction to Linux. Nah, setelah tadi saya baca untuk bagian chapter 1 Introduction to Linux ini, saya memahami bahwa sebenarnya banyak orang bilang Linux itu kan sistem operasi, padahal sebenarnya Linux itu kernel teman-teman, bagian inti yang jadi eh, jantungnya sistem operasi. Nah, kernel ini bertugas membuat komputer, mengenali hardware, lalu seperti keyboard atau mouse, dan mengatur semua proses yang berjalan. Nah, Linux ini ya pertama kali dibuat oleh Linus Torvalds tahun 1991 dan dirilis sebagai open source lewat lisensi GPL. Nah, karena lisensi ini semua orang boleh pakai, modifikasi dan berkontribusi balik. Nah, karena open source, jadi developer dari seluruh dunia termasuk Red Hat sejak 1993 ikut bantu eh, ikut bantu mengembangkan Linux, teman-teman. Nah, hasilnya Linux ini jadi sistem yang stabil, aman, fleksibel, dan ada di mana-mana, mulai dari server perusahaan besar, layanan cloud, laptop, Chromebook, Chromebook, bahkan Android dan sistem DeX seperti itu. Jadi saat eh, komputer dinyalakan, firmware ini bakal mencari program yang namanya bootloader. Nah, bootloader inilah yang mengeluarkan Linux kernel ke memori. Nah, setelah itu kernel ini mendeteksi hardware, memuat driver, dan menjalankan service seperti jaringan, suara, sam grafik sampai akhirnya muncul tampilan login. Nah, dari sini kita bisa pakai Linux lewat dua cara, teman-teman. Ada GUI yang berbasis klik atau terminal yang pakai command line. Nah, jadi nanti di course ini kita akan belajar menggunakan dua-duanya, menggunakan GUI dan menggunakan command line. Nah, lalu saat kita eh, mendownload Linux, sebenarnya yang kita download itu adalah distro, yaitu paket lengkap kernel, aplikasi, konfigurasi, dan tujuan tertentu. Betul. Lalu ada distro seperti Raspberry Pi iOS yang cuma punya driver khusus. Ada juga distro cloud seperti Red Hat UBI yang super ngan. Sementara Pandora lebih lengkap karena mendukung hardware terbaru seperti printer, webcam, dan graphic card. Seperti itu. Nah, beberapa distro terpopuler antara lain yaitu Red Hat Enterprise Linux atau RHEL. Nah, ini stabil dipakai di server dan cloud. Lalu ada ZenOS, ini platform pengembangan RHEL. Lalu ada Fedora, ini rilis cepat dengan fitur terbaru, dan Debian ini fokus stabilitas dan banyak distro turunan seperti Ubuntu dan Kali. Seperti lalu selanjutnya selanjutnya itu lalu selanjutnya gue gue exercise di Linux distribution. Nah, ini tujuan utamanya adalah mengenai bagian ini. Tujuan utamanya mengenali distribusi Linux yang sedang digunakan pada sistem latihan Red Hat Academy, teman-teman. Nah, melalui langkah-langkah yang praktis menggunakan lingkungan desktop Genome nantinya,
Kita belajar bagaimana membuka setting dan mengakses menu About untuk melihat informasi dasar dasar sistem. Seperti itu. Ada cara-caranya di bawah ini. Kita lanjutkan dulu. Di sini ada quiz introduction to Linux. Di sini ada Linux is available just one. Tadi ini sini general public. Nah, seperti itu. Jadi di sini disediakan kuis untuk bagian introduction to Linux, teman-teman. Gitu. Lalu ah, selanjutnya itu ada summary yang terkait dengan introduction to Linux. Jadi Linux ini adalah proyek open source, artinya kode sumbernya ini bebas dipelajari, dimodifikasi, dan dibagikan oleh siapa saja. Lalu Linux digunakan sangat luas, mulai dari cloud infrastruktur, server, desktop, laptop, sampai berbagai perangkat konsumer seperti smart TV, router, dan smartphone berbasis Android. Lalu kita bisa berinteraksi dengan Linux itu melalui command line terminal atau CLI atau graphical user interface atau GUI. Nah, keduanya ini memberikan kontrol terhadap eh, sistem, hanya saja kalau melalui command line terminal ini lebih powerful untuk tugas administrasi. Lalu ada banyak Linux distribution atau distro yang dibuat dengan tujuan berbeda-beda. Misalnya untuk server, desktop, keamanan, atau multimedia. Tapi kalau misalnya kita nyaman dengan satu distro, kita akan lebih mudah eh, beradaptasi dengan distro yang lainnya. Lalu Red Hat Enterprise Linux atau RHEL ini adalah sistem operasi berbayar yang stabil, aman, dan mendapat dukungan jangka panjang. RHEL ini banyak digunakan di perusahaan dan pusat data dikembangkan oleh Red Hat. Seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu chapter 2 as a single Linux system. Nah, oke, jadi eh, tujuannya di sini itu eh, kita memahami cara untuk login ke sistem Linux menggunakan Gnome Desktop, lalu mengakses dan menggunakan terminal, melakukan query informasi dasar di lingkungan command line, dan menyelesaikan latihan untuk memastikan pemahaman. Jadi sebenarnya kalau tidak salah teman-teman saya bacanya, di chapter 2 ini nanti akan ada hmm, praktik. Hmm. Ya, di sini get exercise login to a local news system. Guys, mohon maaf jika ada kesalahan penjelasan karena saya juga mencoba untuk memahaminya. Saya baru pertama kali menggunakan Red Hat Academy ini, teman-teman. Gitu. Jadi, kalau pada bagian get exercise, sebelumnya, oke, exercise. Nah, di sini gue bisa lagi local yang sistem saya jelaskan dulu. Nah, pada bagian ini kita akan belajar memperhatikan bagaimana cara mengakses sistem Linux melalui berbagai akun pengguna, sekaligus memahami batasan hak akses setiap user. Lalu latihan ini juga menunjukkan perbedaan peran antara user biasa, user administratif, dan root. Nanti pertama kita akan diminta untuk login sebagai operator satu melalui Genome Desktop, Genome Display Manager atau GDM. Dan nantinya di sini terlihat bahwa proses Oke. Oke. Oh, nanti di akhir itu kita akan diminta menguji password baru dan memastikan bahwa perubahan berhasil. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Saya akan mencoba untuk memahaminya lebih dalam lagi. Kita lanjut dulu. Using the command line. Hmm.
Jadi pada bagian ini teman-teman kita akan diajak memahami dasar-dasar penggunaan command line di Linux. Mulai dari konsep TTY sampai cara menjalankan perintah di terminal. Mhm. Selanjutnya kita just check using the command line. Nah, ini mulai masuk yang saya bilang bahwa ada praktiknya teman-teman. Jadi bagian ini adalah latihan dasar untuk mengenal dan menggunakan command line di Linux, khususnya di lingkungan Red Hat Enterprise Linux. Seperti itu. Ada lagi. Lab no. Nah, kalau pada bagian ini fokusnya itu pada mengelola akses pengguna di Linux, baik melalui virtual console atau cockpit. Nah, sekaligus memastikan sinkronisasi waktu sistem berjalan dengan benar. Oke, oke, oke. Nah, summary. Jadi, untuk kesimpulannya, teman-teman, Linux ini mendukung banyak pengguna secara bersamaan. Setiap pengguna itu memiliki directory home pribadinya. Lalu, Linux memiliki akun administratif yang diwakili oleh pengguna root. Akun ini tidak dimaksudkan untuk penggunaan biasa tidak memiliki batasan karena tidak memiliki batasan dalam memverifikasi atau bahkan menghapus konfigurasi sistem yang penting. Lalu di beberapa lingkungan seperti virtualisasi atau cloud, komputer mungkin tidak memiliki antarmuka grafis. Jadi kita tidak bisa berinteraksi dengan Linux menggunakan antarmuka grafis atau antarmuka baris perintah. Lalu GNOME itu adalah antarmuka web yang dapat kita gunakan dari jarak jauh untuk melihat spesifikasi sistem dan bahkan menjalankan perintah cockpit menggunakan modul untuk berinteraksi dengan sistem operasi di bawah. Lalu Linux ini menggunakan Virtual Console, juga disebut TTY Console, untuk menyediakan sisi login yang tersedia dalam satu komputer. Nah, untuk menghindari sering berpindah antara konsol, Anda dapat membuka terminal di mana Anda otomatis login dan bisa menjalankan perintah. Lalu konsol dan terminal menjalankan sel Linux, sel berinteraksi dengan sistem secara lebih efisien dengan menggunakan shortcut, perintah bawaan, dan kemampuan pemrograman. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah menerangkan seluruh materi di dari chapter 1 sampai chapter 2 seperti itu, mulai dari login ke sistem, menggunakan terminal, sampai mengakses cockpit. Lalu di sini ada, nah kita akan mengaktifkan dulu Linux. Nah, kita tunggu dulu di sini untuk pengaktifannya. Sebelum kita menunggu, kita kan eh, nonton tutorial. Mari kita menonton tutorial bersama-sama. Tutorial. Nah, kita start with the virtual lab environment. Pun dulu usaha untuk memahami sama teman-teman. Nah, tadi create, saya create. Oke, jadi kita tunggu. Be patient. Oke, oke, oke. Be patient. Oh, nanti dia bakal muncul. Kalau oke. Annotation to the classroom environment. Dia menggunakan bahasa Inggris ya, teman-teman. Sini ada subtitle.
Well, subtitlenya pun tidak tahu Inggris ya, teman. Dalam berusaha memahami. Jadi video ini tuh berisi progres teman. Jadi, sedikit tidak. Ya, sebenarnya student classrooms. Ya, ya. Itulah, seperti ini itu watch stage. Saya kan ada ini dulu bisa stage. Controversial dan controversial type, oke. Oh, kayaknya itu agak ini. Special. Kotor ya, saya kurang paham teman-teman ya. Maksudnya belum memahami yang banget. It's okay teman-teman. Progress. Kita akan berprogres teman-teman. Nah, di sini ada bantuan suatu. Wow. Saya masih mau coba kita nonton ulang tutorialnya teman-teman ya. Jadi tadi dia itu gimana? Jadi pertama-tama itu welcome to the Red Hat Learning Subscribe. Oke. Jadi dia di sini berat dulu. Oke. Saya buka. Oke. Lalu, nah ini udah. This is active. Let's take a look. Turn and the top let and try to only with any going to finish with the first. Okay. Stop button. When you listen to accept stop. Okay. Apa-apa? It's in the brain. Yeah. Let's get started. W. Can hear. Open coba yang bawah ya. As you can see, we're already looking at the students user. So kita pakai apa ya?
The first button allows to us to enable post fast. Ah, no. Apa tuh guys? Progress. Ulang, ulang, ulang. Kita jalankan dulu di sini open console. Hmm, Mana ini? Open console kok belum? Oh wow. Console lalu. Wow. Ini patah-patah guys. Bukan. Oh ya, username. Tapi kita harus tulis dia student. Iya nggak sih? Coba kita student. Kayaknya nggak sih? Coba kita, oh mungkin, coba kita lihat. Kita watch tutorial. Saya tadi skip student. The student tuh guys. Enter. Reading student. Let's begin to just wow! Technology. Udah masuk. Nih, sini, sini. Kok berbeda? Coba aja. Coba aja deh. Ini nggak sih? Student workstation. Gua beda. Ini saya ada kesalahan deh guys. Salah deh kayaknya activities. Nah, aktivitasnya apa? Oh, oh, aplikasi. Wow, Red Hat. Red Hat Subscription Manager. Oh, iya, iya, iya. Oke guys, tadi di sini saya habis tanya tadi di sini guys ya. Kita ini dia bisa keluar dulu nggak? Kalau kita keluar bisa. Kita keluar dulu, terus kita open console lagi guys. Hmm. Oh my, it's to auto stop in clear. Aduh, saya, oh kita langsung masuk mungkin kan udah. Oh, ini apa? Isi benar-benar tidak paham ya. Belum guys. Berproses. Kita nonton tutorial. Kita akan terus nonton tutorial. Salah nggak sih, guys? Gimana cara keluarnya tadi? Masuk aja. Guys. Nggak sih? Sudah. Wow, sudah. Sudah apa? Nah, ini terminal ini aktivitas terminal. Jadi aktivitas tapi kok tulis. Oh, no. Nggak sampai sini deh kayaknya cancel. Activity lagi, activity. Kita activity yang ya dulu. Jadi ya gue harus activity lagi. Buka lah. Wow. Nah, itu tadi gini gak sih? Nah, tapi dia munculnya gimana? Kayaknya coba saya mau baca ulang dulu di course is. Sudah baca. Di course tapi kok masih kurang paham ya? Aduh. Aduh. Nah, itu di bagian
Nah. Wait, di sini, yes, one question, one relation. The essence of a field in a bit system. Enggak, ini sih ya paham ini guys, dia paham. Coba kita lanjut. Dia lagi, nah, aduh. Power off. Get, bisnis aja dulu guys. Kita keluar dari activity. Tapi yang mana ya? Tolong lihat dulu. Nah, power. Hah, what's that? Log out. Wait. Confirm the person and the home screen say the person use thread. Coba kita ulang. Mungkin kita ulang. Log out. Ya. Ini. Nah, student user. Password student. Ya nggak sih? Kita baca lagi. Aduh. Try to update from the system menu. Klik setting. Oh, nih. Select the operator user and use Red Hat as Red Hat. Itu enggak? Wow, surprise. Sorry, password. And user, but select the operator setting user and use Red Hat. Ini yang salah tuh gimana dah? Saya bahasa Inggris saya bro. Student user kan? Terus, ads. uh, password. Woo! Hat, Red Hat. Gak bisa. Kayak ada kesalahan. Saya yang salah. Kalau student, nah, student. Ya, belum. Ini apa guys? Setting. Kita ke setting. Wow. Mana notification? Oh, ada tuh. Oke. Salah. Tapi nggak salahnya gimana? Kita harus nonton tutorial lagi. Tutorial. Nonton tutorial. Tutorial itu kan. Tutorial.
Hmm. Six button. Where six button? Oke guys, kita keluar lagi dulu. DVD nggak sih? Enggak, tadi tuh nggak di sini nggak sih guys? Kita log out lagi nih. Coba deh ya, log out. Power off aja, power off. Mana? Nggak ada. Coba ya, student user. Student. Belum tahu. Nggak tahu tuh. Kayak emang saya kayaknya ini ada kesalahan. Ada yang salah ya teman-teman ya. Saya yang salah saya. Berarti titik ulang ulang. Nah, ini kan tadi kayak gini. Ada sih. Keren. Kayaknya emang saya harus perlu berprogres lagi teman-teman ya. Kita berprogres. Jadi kayak, oke. Nanti kita akan ketemu lagi di progres selanjutnya. Bye-bye.